Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatima, NPM 2008260 Blok Sel Molekuler Biologi and Hematologi. Di sini saya akan mempresentasikan mind map yang berjudul struktur sel. Lalu yang pertama ada membran sel. Membran sel disebut juga dengan membran plasma adalah lapisan tipis yang membungkul seluruh sel dan berfungsi sebagai pembatas antara lingkungan luar dan isi sel. Membran ini bersifat selektif permeabil, artinya hanya molekul tertentu yang dapat melewati membran ini. Adapun struktur dari membran sel, yang pertama ada fosfolipid bilayer atau lapisan ganda fosfolipid. Itu dia ada kepala atau hidrofilik, dia suka air. Lalu ada ekor hidrofibrik, dia tidak suka air. Lalu dia membentuk lapisan ganda yang fleksibel. Lalu yang kedua ada protein membran, lalu yaitu integral atau transmembran, yaitu melintasi seluruh membran. Lalu ada perifer, yaitu menempel di permukaan, fungsinya untuk transportasi reseptor dan juga enzim. Lalu yang ketiga ada karbohidrat, dia terikat pada protein atau glikoprotein ataupun lipid dan ataupun glikolipid, berperan dalam pengenalan sel dalam sistem imun. Lalu yang keempat ada kolesterol, yaitu menjaga fluiditas membran, mencegah membran menjadi terlalu kaku atau terlalu cair. Adapun fungsi membran sel, yang pertama yaitu perlindungan, yaitu menjaga isi sel tetap stabil dan terlindung dari lingkungan luar. Yang kedua ada transportasi, yaitu mengatur keluar masuknya zat, yaitu nutrien, ion, dan limbah. Lalu yang ketiga ada komunikasi seluler, yaitu menerima sinyal dari luar melalui sel reseptor. Lalu yang keempat ada adhesi sel, yaitu berperan untuk pembentukan jaringan. Lalu yang kelima ada pengenalan sel, yaitu menentukan identitas sel, misalnya dalam sistem imun. Adapun mekanisme transportasi melalui membran, yang pertama ada transportasi pasif tanpa energi, yaitu difusi sederhana molekul kecil atau nonpolar seperti O2 dan CO2. Lalu difusi terfasilitasi, yaitu lewat protein kanal atau pembawa seperti glukosa dan ion. Lalu yang ketiga ada osmosis, ada difusi air. Lalu ada transportasi aktif atau butuh energi atau ATP. Itu dia memompa molekul melawan gradien konsentrasi, contohnya yaitu pompa natrium kalium atau Na positif atau K positif. Lalu ada endositosis dan eksositosis. Endositosis ini yaitu pemasukan zat besar seperti fagositosis dan pinositosis. Lalu eksositosis yaitu pengeluaran zat besar dari sel. Lalu yang selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian dari sel yang terletak di antara membran sel dan inti sel atau nukleus. Sitoplasma ini mencakup cairan sel atau sitol dan organel-organel sel kecil kecuali nukleus. Adapun komponen sitoplasma, yang pertama ada sitol atau cairan sitoplasma, yaitu cairan semi bening dan kental terdiri dari air kurang lebih 70-80% dan ion, enzim, protein, asam amino, gula, dan molekul lainnya. Tempat berlangsungnya banyak reaksi kimia sel. Lalu yang kedua ada kerangka sel atau sitoskeleton, yaitu jaringan protein yang menyokong bentuk sel dan mengatur pergerakan organel. Terdiri dari mikrotubulus, filamen intermediate, dan mikrofilamen. Lalu yang ketiga ada organel sel. Semua organel sel terkecuali nukleus berada di sitoplasma seperti mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma, aparatus Golgi, risosom, peroksisom, dan sentriol, yaitu pada sel hewan. Adapun fungsi dari sitoplasma yaitu tempat reaksi biokimia atau metabolisme seperti glikolisis, sintesis protein awal, dan degradasi zat. Lalu yang kedua ada transportasi, yaitu mengalihkan zat dan organel ke seluruh bagian sel. Lalu yang ketiga ada penyimpanan, menyimpan nutrisi, ion, dan enzim. Lalu yang keempat ada prenil organel, yaitu organel bertindak sebagai bantalan untuk melindungi organel dari kerusakan. Lalu yang kelima ada dukungan struktural, yaitu bersama sitoskeleton membantu mempertahankan sel. Lalu yang selanjutnya ada nukleus. Nah, nukleus ini adalah organel terbesar dari eukariotik yang berfungsi sebagai pusat kendali sel. Di dalamnya tersimpan terdalam materi genetik yang membantu pertumbuhan, metabolisme, dan pembelahan dan pewarisan sifat.
Adapun struktur nukleus, yang pertama itu membran nukleus atau yaitu membran ganda atau dua lapis lipid, yaitu mengandung pori-pori inti untuk keluar masuknya RNA dan protein. Lalu ada neonukleoplasma atau cairan inti, yaitu cairan kental dalam inti tempat terlarutnya kromatin, enzim dan ion. Lalu ada kromatin, yaitu benang DNA plus protein histon akan membentuk kromosom saat sel membelah. Lalu yang keempat ada nukleus atau anak inti, itu terletak pada nukleus tempat sintesis RNA dan perakitan ribosom. Lalu adapun fungsi nukleus yaitu menyimpan materi genetik seperti DNA, cetak biru aktivitas sel. Lalu yang kedua mengontrol aktivitas sel. Lalu ada sintesis RNA. RNA ini dibuat dari DNA atau transkripsi lalu keluar dari inti sel. Lalu yang keempat ada pembentukan ribosom. Nukleus ini akan membentuk subunit ribosom lalu akan dikirimkan ke sitoplasma. Lalu yang kelima ada pewarisan genetik, yaitu genetik DNA diwariskan oleh genetik di saat mitosis atau meiosis. Lalu ada organel. Organel adalah struktur khusus di dalam sel yang memiliki fungsi tertentu seperti pabrik mini dengan tugas spesifik. Organel ini terapung di dalam sitoplasma dan bersama-sama menjaga sel agar tetap hidup dan berfungsi dengan baik. Adapun fungsi jenis dari organ sel, yang pertama ada nukleus atau inti sel yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu fungsinya untuk pusat kontrol sel menyimpan DNA. Komponennya ada membran inti, nukleolus, dan kromatin. Lalu yang kedua ada mitokondria, yaitu fungsinya untuk pembangkit tenaga sel, yaitu menghasilkan energi ATP melalui respirasi sel. Memiliki DNA sendiri yang bisa bereplikasi sendiri. Lalu yang ketiga ada retikulum endoplasma atau RE. RE ini ada RE kasar atau RER, yaitu dengan ribosom untuk sintesis protein. Lalu ada RE halus atau SER, yaitu tanpa ribosom, fungsinya untuk sintesis lipid dan detoksifikasi. Lalu yang keempat ada ribosom, fungsinya untuk sintesis protein, yaitu terdapat bebas di sitoplasma atau menempel di RE kasar. Lalu yang kelima ada aparatus Golgi atau badan Golgi, fungsinya untuk memodifikasi pengemasan dan distribusi protein dan juga lipid seperti pusat sel. Lalu yang sisosom, lalu ada selanjutnya lisosom, fungsinya untuk pencernaan intraseluler atau menghancurkan zat asing yang rusak, mengandung enzim hidrolitik dan umumnya hanya ada di sel hewan. Lalu yang ketujuh ada peroksisom, fungsinya untuk menguraikan asam lemak dan racun seperti H2O2. Dia mengandung enzim katalase. Lalu yang ke-8 ada sentriol, fungsinya untuk pembelaan sel mitosis. Fungsinya sentriol fungsinya berperan dalam pembelahan sel atau mitosis dan hanya terdapat di sel hewan. Lalu yang ke-9 ada vakuola, fungsinya untuk penyimpanan air, nutrisi dan juga limbah. Besar sel di tumbuhan, kecil atau besarnya ada di sel hewan dan tumbuhan juga. Lalu yang ke-10 ada plastida atau khusus dalam sel tumbuhan, itu dia jenisnya ada kloroplas, kromoplas dan leukoplas. Dan kloroplas ini mengandung klorofil, yaitu tempat dari fotosintesis. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.